Baik, kita membahas mengenai dasar-dasar perancah atau basic scaffolding. Pipa scaffolding ya dan klaimnya. Scaffolding jenis pipa dan klaim atau tubes and coupler scaffold banyak dijumpai di lingkungan industri baik migas maupun non-migas. Kekokohan, stabilitas, dan kemampuannya lebih baik dibandingkan dengan jenis scaffold yang lain. Samping itu sangat fleksibel terhadap tempat atau lokasi di mana scaffolding ini akan didirikan, karena tidak memerlukan lokasi yang luas walaupun banyak rintangan atau halangan di sekitarnya. Pipa dan klem adalah peralatan yang tidak terpisahkan di dalam penanganannya, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih baik terhadap perlengkapan ini. Scaffolder yang handal dan profesional harus memiliki keterampilan dan kemampuan di dalam membangun dan membongkar scaffolding pipa dan klem, sehingga efektivitas, efisiensi, dan khususnya keselamatan kerja scaffolder, pekerja, dan personel yang terkait akan lebih terjamin. Ya, ini ya, contoh untuk independent scaffold. Ini. Tipe dari perancah ini tidak sepenuhnya berdiri sendiri atau terbebas dari bangunan atau struktur yang lain. Perancah tipe ini juga harus diikatkan ke bangunan. Hal ini untuk menjaga agar supaya perancah tersebut tidak bergerak dari bangunan atau struktur. Perancah ini kadang-kadang disebut juga double scaffold, di mana perancah ini mempunyai dua garis standar yang vertikal. Untuk menjaga kestabilan dari perancah, maka di bawah standar harus dipasang sole plate atau timber sole plate. Rancang bangun scaffolding. Untuk membangun scaffolding independen, harus disesuaikan dengan tipe dan berat yang akan diterima. Tipe perancah atau scaffolding ini dibagi menjadi 3 tipe sesuai keperuntukannya. Untuk yang ringan, maksimum 225 kg ya bebannya. Untuk yang menengah atau medium, 450 kg. Untuk yang berat, 670 kg maksimum. Tata ruang scaffolding terdiri dari lift ya. Tinggi dari ledger tidak boleh lebih dari 2 meter. Kemudian bay-nya luas antara standar disesuaikan dengan tipe scaffolding sesuai beban yang akan diterima. Ya, ini istilah-istilah scaffolding ya. Ini yang tegak lurus ini disebut juga standar. Sebenarnya banyak lagi tipe-tipe yang jenis-jenis baru dari scaffolding karena semakin modern. Tapi istilah-istilah ini juga masih dapat berlaku gitu. Lalu bagian mendatarnya ini kita sebut ledger. Kemudian transform ya yang menghubungkan bagian horizontal. Serta nih untuk dasarnya base plate. Nah, ini yang disebut tata ruang. Ini bay length. Yang ini lebarnya, scaffolding width. Kemudian ini base lift. Base lift ya, jadi dari dasarnya. Kalau lift height ini dari di atas ledgernya ya. Ukuran tata ruang scaffolding. Ledger dan transom. Panjang ledger dan transform sesuai klasifikasi beban. Jadi untuk scaffolding beban ringan ya, ini biasanya penggunaan untuk electrician ya, teknisi listrik atau tukang cat, maksimum 225 kg. Jarak standar membujur 3 meter. Kemudian yang melintang maksimal 2,4 meter. Untuk scaffolding beban sedang,
Ini biasanya carpenters, ya, tukang kayu, tukang plester, glazier. Beban maksimum 450 kg, jarak standar membujur 2,4 meter, jarak standar melintang 1,8. Ini ukuran rata-rata ya, bukan suatu standar. Dikurang rata-ratanya seperti ini. Kemudian scaffolding beban berat, tukang pasang bata atau stonemason. Beban maksimum ya per bay-nya 670 kg, jarak standar membujurnya 1,8 meter, jarak standar melintang 1,275 meter. Kemudian penguat scaffolding dipasang setiap tinggi 4 meter pada bangunan atau struktur permanen. Jarak antara standar yang membujur sepanjang permukaan. Untuk scaffolding beban berat ya, untuk tipe independen 1,8, untuk tipe birdcage 1,8 juga, mobil 1,8. Scaffolding beban sedang sama 2,4 semuanya, beban ringan sama 3 meter. Scaffolding rangka menara ya, sesuai ukurannya aja. Kemudian yang ada jenis scaffolding aluminium sesuai ukuran juga. Ya, jadi ini jangan terpaku dengan angka-angka ini, karena ini angka-angka yang umumnya ya, umum dipakai sehingga seakan-akan menjadi satu standar. Kemudian jarak antara standar yang melintang ini. Komponen dasar scaffolding. Jadi ada tubes, boards, couplers, dan komponen lainnya. Ya. Jadi pipanya, board, plang atau kayum datarnya, coupler penyambung, serta komponen-komponen lain. Ini plang ya, papan. Ini pipa perancah, scaffold tube. Kemudian ini couplernya, penyambung. Lalu ini ada jenis-jenisnya, ada right angle coupler, sleeve coupler ya, putlock coupler. Ini kalau kita lihat ini sleeve menyambung antara dua pipa scaffolding yang searah gitu. Kalau ini dua pipa scaffolding yang melintang atau berbeda arah. Joint pin atau spigot, two board, base plate, scaffold tube, scaffold board. Ya. Kalau hari-hari gunain ini lama-lama istilah ini akan hafal gitu. Kemudian right angle coupler. Clamp ini digunakan untuk mengikat pipa yang bersilangan. Clamp ini terbuat dari baja. Nah, jadi kalau baja itu logam yang sangat keras ya. Sangat keras sehingga dia kalau terkena gaya yang melebihi kekuatannya, dia nggak melentur, tapi patah gitu. Tapi kekuatannya sangat kuat kalau baja. Baja ini biasanya campuran dari besi dengan mangan. Kemudian sleeve coupler ya, berfungsi untuk menyambung dua ujung pipa pada bagian luar. Mampu menerima beban sampai 620 kg. Putlock coupler berfungsi untuk menjepit pipa sebagai penopang lantai kerja dan mampu menahan geseran. Jadi dia tidak bergeser ya kalau pakai putlock. Kemudian base plate untuk fondasi dasar berfungsi sebagai dudukan standar pada landasan. Lalu pipa perancah atau scaffold tube. Diameter luar 48,3 mili. Tebal pipa 4 mili. Tebal pipanya 4 mili, diameternya 48,3 mm. Ini kecil sekali. 4 mili itu
0,4 cm. Kemudian papan plangnya scaffold board. Ya, ini ukuran standarnya lantai kerja 3,9 meter ya, kali 0,225 meter. Jadi ini panjangnya, kemudian ini lebarnya. Tebalnya ada yang 38 mili, 50 mili, dan 63 mili. Nah, ini ya jenis-jenis pelangnya. Istilah-istilah pada scaffolding. Terminologi atau istilah. Standar itu adalah pipa tegak lurus pada konstruksi perancah yang meneruskan berat beban terhadap lantai landasan. Ledger adalah pipa melintang yang terkait rata pada bagian dalam standar. Transom adalah pipa membujur yang terikat rata pada bagian dalam standar. Brace, pipa menyilang yang terkait pada bagian luar standar atau transom untuk memperkokoh perancah. Putlock, transom yang salah satu ujungnya dipasak atau ditanam pada dinding bangunan. Buttress, pipa yang ditanam ke dalam tanah dan dikatakan pada suatu konstruksi perancah untuk menjaga kekokohan berdirinya perancah. Bridles, pipa mendatar yang berfungsi untuk mengikatkan putlock pada lubang yang terdapat pada dinding seperti jendela dan lain sebagainya. Tie, potongan pipa yang dipergunakan untuk menjaga stabilitas perancah dengan jalan mengikatkan pada bangunan atau struktur permanen yang berada di sekitar scaffolding. Guardrail, pipa atau jala pengaman yang dipasang pada tepi lantai kerja, ya, platform. Platform, landasan papan sebagai lantai kerja yang dipergunakan oleh para pekerja dalam melaksanakan tugasnya. Board bearer, pipa melintang yang dipasang di antara dua buah ledgers sebagai penguat tambahan pada lantai. Two board, papan yang dipasang sebagai pengaman pada tepi lantai kerja bagian bawah. Base plate, plat landasan sebagai dudukan standar pada landasan. Bila dilengkapi setelan disebut adjustable base plate. Sole plate, papan tebal dipasang pada alas base plate yang berfungsi sebagai ganjal khusus pada landasan yang lunak. Decking, pengertiannya sama dengan platform. Bay, luas bidang mendatar dibatasi oleh 4 buah standar yang saling berdekatan. Lift, luas bidang tegak lurus dibatasi oleh 2 buah ledger dan transom yang saling berdekatan. Perlengkapan scaffolding. Keterangan perlengkapan scaffolding berfokus pada scaffolding independen. Mengingat scaffold independen ini banyak dipergunakan di lingkungan industri dan dirangkai oleh scaffolder. Sedangkan tipe scaffolding yang lain umumnya sudah dirancang atau diset dari pabrik pembuat. Kalau model-model sekarang ya, itu yang lebih simpel. Nanti kita lihat ada videonya. Jadi teknologi scaffolding juga makin maju ya. Jadi jangan terbatas hanya mencari informasi di sini, kita cari-cari informasi yang lain. Nah, nanti mungkin ke depannya akan kebanyakan yang dipakai ini scaffolding tipe-tipe yang baru yang lebih aman ya, lebih kuat. Perlengkapan scaffolding ya ada pipa atau tube. Ini pipa yang memakai standar Inggris BS 1139 ya, British Standard. Ada yang pakai standar Australia ya, AS 1576,3. Panjang pipa. Ukuran panjang standar transom ledger brace dibuat dengan kelipatan 3. Dengan ukuran terpendek 0,3 meter dan terpanjang 6 meter. Ukuran panjang papan landasan kerja atau plank dengan ukuran terpendek 0,6 meter
dan terpanjang 4 meter. Pemeriksaan pipa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pemeriksaan scaffolding yaitu kelurusan pipa. Nah, ini yang penting ya. Jadi sebagai operator scaffolder yang harus diperhatikan adalah pipa. Yang sampai dia ada miring, penyok ya, atau ada melesak ke dalam. Karena itu artinya kekuatannya akan sudah berkurang. Pipa yang bengkok sangat mempengaruhi kerataan atau leveling scaffolding yang didirikan dan menyulitkan pemasangan. Dan pipa ini harus bebas dari keretakan, ya, robek atau split, penyok ya, atau bed dance, dan berkarat. Potongan ujung pipa halus, rata, dan tidak bergerigi atau kasar. Perlengkapan pengikat. Ini clamp ya, atau coupler. Jadi mengikat antara bagian yang tegak dan juga yang horizontal. Kemudian ada juga yang diklam dengan membentuk satu sudut ya. Biasanya untuk brace penguatnya. Ya, ini jenisnya. Right angle coupler, swivel coupler, putlock coupler. Kemudian external joiner, swivel coupler, right angle coupler. Clamp. Ada jenis clamp mati atau right angle couplers. Ya. Clamp ini dipergunakan untuk mengikat pipa yang bersilang dengan sudut 90 derajat, ya, tegak lurus berarti. Lalu clamp hidup atau disebut juga swivel coupler. Dipergunakan untuk mengikat pipa yang bersilangan dengan membentuk sudut kecuali 90 derajat. Ya. Jadi selain 90 derajat. Penghubung dua bagian yang hidup pada clamp ini terbuat dari baja dengan diameter tidak kurang dari 15,9 mm. Kemudian ada clamp pipa penopang, papan, atau putlock coupler atau box bearer. Clamp yang berfungsi untuk menjepit pipa penopang lantai kerja dan mampu menahan geseran, ya, slippage. Lalu ini penyambung pipa ya, joint pipes untuk menyambung dua ujung pipa. Dapat digunakan penyambung dalam, ya. Ini penyambung dalam. Batang penyambung yang masuk ke setiap ujung pipa tidak kurang dari 76 mm. Lalu ada yang sleeve coupler untuk menyambung dua ujung pipa secara kokoh. Dapat digunakan menyambung pipa bagian luar, ya. Nanti ini bagian dalam, bagian luar, yang mampu menerima beban 6,2 kilonewton atau 620 kg. Ya. Plat dasar khas dan dongkrak sekrup. Ya, ini bagian base. Plat dasar dongkrak tidak bisa dipanjangkan sepenuhnya. Papan lantai kerja atau platform atau plank. Ukuran papan lantai kerja ada yang 225 mm kali 32 mm. Ya. Kemudian ada yang minimum 220 mm kali 30 mm untuk kayu keras. Lalu 225 mm kali 38 mm untuk kayu kamper. Tiap papan lantai kerja memiliki ketebalan yang sama. Papan lantai kerja dipasang serapat mungkin dengan celah maksimum 10 mm. 10 mm itu 1 cm. Jadi nggak boleh lebih dari 10 mm. Penyambungan dengan cara mempertemukan setiap ujung papan sebaiknya jangan tumpang tindih atau overlap. Nanti ada celah untuk membuat kita yang berjalan tersandung. Ujung papan yang keluar dari tepi lantai diperbolehkan sampai 150 sampai 250 mm.
atau 15-25 cm. Setiap papan harus diikat dengan kawat 4 mm atau dengan tali serat 8 mm. Ya, ini pelangnya ya. Jadi nggak boleh lebih dari 1 cm. Kalau bisa serapat mungkin gitu. Jangan tumpang tindihkan. Lebar lantai kerja. Ketentuan minimum 3 keping papan atau 25 inci ya, atau 63,5 cm bila hanya dipergunakan untuk tempat berdiri. Minimum 4 keping papan atau 34 inci atau 86,3 cm bila dipergunakan pula sebagai penampung material dan perkakas kerja. Minimum 5 keping papan atau 42 inci atau 106,6 cm bila dipergunakan bekerja dengan peralatan pada lantai yang tinggi. Minimum 6 keping papan atau 51 inci atau 129,5 mm bila dipergunakan untuk pekerjaan tembok. Menyimpan material atau bahan. Bila lantai kerja digunakan untuk menyimpan material atau bahan, maka harus disediakan ruang bebas selebar 17 inci atau 43 cm minimal. Ya. Ini contoh ya, scaffolding. Karena kita ini online nggak praktek ya, biasanya kalau offline ya kita akan ada praktek. Jadi kita lihat gambarnya aja nih. Brace, penguat. Peranca adalah bangunan pelataran platform yang dibuat sementara ya, temporary. Digunakan untuk penyangga, baik tenaga kerja, bahan, dan juga alat-alat peralatan. Di mana peranca digunakan yaitu pada pekerjaan konstruksi, perawatan bangunan, maupun perbaikan instalasi. Tiang vertikal atau pos atau standar ya adalah tiang tegak konstruksi perancah yang meneruskan beban yang diterimanya ke landasan atau base plate atau floorboard. Standar ya. Kemudian ledger atau batang memanjang ya. Batang mendatar yang mengikat tiang vertikal secara memanjang. Kemudian transom, batang melintang. Batang mendatar yang mengikat tiang vertikal secara melintang. Lalu brace, diagonal brace ya, palang penguat. Batang diagonal atau silang yang mengikat tiang vertikal sebagai penguat. Pagar pengaman atau guardrail, pagar yang dipasang pada tepi terbuka dari pelataran kerja atau platform, terdiri dari handrail, midrail, dan two board. Handrail, pipa yang dipasang, handrail itu ada pagar pengaman tangan. Pipa yang dipasang pada tepi terbuka di atas pelataran kerja atau platform dengan tinggi antara 90 sampai 120 cm. Kemudian pagar pengaman lutut atau mid-rail. Pipa yang dipasang pada tepi terbuka di atas pelataran kerja atau platform dengan tinggi antara separuh atau setengah dari 90 sampai 120 cm atau 45 sampai 60 cm. Papan pengaman kaki, two board, papan yang dipasang pada tepi terbuka di atas atau pelataran kerja atau platform dengan tinggi lebih dari atau sama dengan 25 cm. Pelataran kerja atau platform, tempat yang dipergunakan pekerja berpijak dalam melaksanakan kegiatan atau meletakkan bahan dan alat-alat. Pelat landasan atau base plate, pelat tempat sebagai dudukan berdirinya tiang vertikal.
Kayu landasan atau board plate, kayu tempat sebagai dudukan berdirinya tiang vertikal. Angkur atau anchorage atau wall coupling fixture. Alat yang ditanamkan atau ditancapkan ke dinding untuk menjaga dan memperkuat perancah agar tidak bergeser. Perancah sesuai peruntukan untuk jenis ukuran ya. Kemudian untuk diperuntukkan dengan aman untuk keselamatan konstruksi. Ya, konstruksi perancah itu stabilitasnya untuk vertikal ya, perbandingan sudutnya itu 0, horizontal juga 0. Jadi mengukurnya nanti dengan water pass ya. Jadi benar-benar mendatar, benar-benar tegak lurus ya. Kemudian tidak bergeser. Tidak ada goyangan. Ya, rigid, kokoh atau kaku. Pelataran kerja, lantai papan kuat dan rapat ya. Pagar pengaman lebih dari 2 meter. Ini ya. Jalan kerja ya, bahan konstruksi kuat dan aman. Jadi ini pastikan ya, jalan kerja dicek, konstruksinya kuat dan aman. Ya ini, cek semuanya. Jangan sampai ada goyangan. Struktur perancah, fondasi perancah, konstruksi perancah, jalan kerja, pelataran kerja, peralatan keselamatan. Ya, ini bagian-bagian dari struktur perancah ya, ada fondasi, konstruksinya, ada jalan kerjanya, ada pelataran, platform, ada peralatan keselamatan. Fondasi. Konstruksi. Jalan kerja. Pelataran. Peralatan keselamatan. Fondasi komponen bisa tanah atau soil, papan kayu, jack base, atau fixed base. Konstruksi, ya, komponennya batang vertikal, batang horizontal, batang memanjang, palang penguat, angkur, dan klan. Jalan kerja, lantai kerja tangga. Untuk pelataran kerja, lantai, papan pengaman kaki, dan pagar pengaman. Peralatan keselamatan kerja ada sabuk pengaman, sepatu pengaman, topi pengaman, sarung tangan pengaman. Perancah berdasarkan konstruksi ya. Ada yang perancah jenis frame, kayu bulat, pipa, standar tunggal dengan lantai pelat, dan perancah standar tunggal dengan bracket. Berdasarkan konstruksinya ada perancah bergerak, perancah kuda-kuda, perancah persegi, perancah gantung, perancah tupang sudut, perancah mekanik. Berdasarkan material ya, ada perancah pipa baja, di mana bahan harus baik, kuat menahan beban, bebas dari karat, harus lurus, dan tidak berubah bentuk. Perancah kayu. Kayu harus lurus, padat, dan tidak ada mata kayu, kering, tidak membusuk, mempunyai urat kayu yang lurus, usia kayu cukup tua. Perancah bambu. Bambu harus lurus, diameter bambu harus 75 mm atau 7,5 cm. Kemudian kering dan tidak membusuk. Bambu tidak mempunyai sayatan dan usia bambu cukup tua. Sambungan perancah bisa berbentuk joint pin ya atau sambungan pipa, bisa clamps ya, atau universal, ada jenis universal, ada fix. Lalu sambungan tali. Ini contoh gambar perancah kayu. Perancah standar tunggal dengan bracket. Perancah standar tunggal dengan lantai kerja pelat. Perancah gantung.
Perancah cantilever ya, ada penopang sudutnya. Perancah persegi, bentuknya persegi. Perancah beroda ya, mobile ini, scaffold. Perancah kuda-kuda. Perancah pipa. Perancah panel. Contoh gambar kelam. Konstruksi. Angkur. Angkur ya. Armlock. Brace. Iya ya. Biar sedikit ada gambaran, karena kita nggak ada praktek di sini. Videonya saya ambil dari YouTube.
Perancah generasi baru yang semakin canggih, ND System Darwin. Cara memasangnya 1, 2, 3. Begitu saja. Pengencangan sambungan memakai metode on-disk. Masukkan sambungan ke lubang cakram pada tiang penyangga, lalu 1, 2,
Pukul pasaknya begitu saja. Saat memukul pasak ke dalam, kunci anti lepas akan terdorong ke bawah hingga terpasang kencang. Tidak bakal terlepas. Dalam pemasangan metode bridge pada umumnya, tarik pasaknya. Pasang ke cakram. Masukkan pasak. Pukul pasak ke dalam. Semuanya butuh 8 langkah. Sedangkan kalau Darvin, masukkan sambungan ke cakram lalu 1, 2, 3. Begitu saja. Jika memakai Darvin, pembongkarannya juga mudah. Kendurkan pasak, lalu tinggal lepaskan dari tiang. Selesai dalam waktu sekejap. Mari kita bandingkan kecepatan pemasangannya. Perancah generasi baru yang semakin canggih, ND System Darvin. Jika
Jika Anda ingin mencoba sendiri pemasangan 3 langkah Darwin, silakan hubungi kami. Kami juga menyediakan katalog. Oke, selamat sore, Bapak-Bapak. Ya, jadi scaffolding sebenarnya memang mudah dimengertinya langsung praktek gitu ya. Kalau teorinya memang agak sedikit jelimet, Bang, hafalin banyak istilah-istilah yang mungkin masih asing gitu ya. Jadi besok kita masih akan bahas lagi. Kamis baru kita bahas mengenai SKKNI-nya ya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, bahan yang akan diujikan nanti. Kalau Bapak-Bapak mau melihat bahannya apa aja, nanti saya akan share SKKNI-nya. Nanti cari yang untuk operator scaffolding. Dia kalau nggak salah ada 7 unit kompetensi. Ya, gitu saja Pak. Ya Pak, ini nggak ada nama sih, Pak Suwondo, Sabtono, sama siapa satunya? Sampai lupa. Yuda. Besok jam 3 lagi ya. Ini unmute dulu Pak. Suaranya nggak kedengeran. Belum di unmute. Ya, Iya Pak, siapa? oke dah. Jam 3 Pak ya, besok ya. Ya, nanti bahannya dibaca-baca aja. Dan Kamis kita akan bahas kira-kira apa sih yang akan ditanya oleh atasan gitu. Oh iya Pak. Oke, nanti rekamannya juga saya akan share di WA Group. Iya. Baik, terima kasih Pak Sabtono, Pak Suwondo, dan Mas Yuda. Selamat sore, sampai ketemu lagi besok Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih.